pengetahuan dasar. Yang pertama, kita amankan korban terlebih dahulu di tempat yang datar dan juga keras. Nah, yang kedua, kita pastikan bahwa posisi pasien dalam kondisi keadaan terentang. Nah, selanjutnya kita cek kesadaran pasien menggunakan APU. Yang pertama yaitu alert. Kita cek apakah pasien dalam kondisi sadar atau tidak. Dan yang kedua yaitu F, yaitu voice, dengan menggunakan suara, apakah pasien bisa merespon suara kita. Bapak bisa mendengar suara saya? Ternyata tidak. Dan yang terakhir kita menggunakan U, yaitu unresponsive, dengan memberi tepukan. Nah, selanjutnya kita telepon ke 119 ke sistem pelayanan gawat darurat terpadu. Selamat siang, saya Intan Safira. Di sini saya menemukan korban laki-laki berusia 50 tahun ke atas dalam keadaan kondisi tidak sadarkan diri di taman. Apakah bisa segera mengirim ambulans? Terima kasih. Nah, selanjutnya kita cek nadi di arteri karotis. Ternyata tidak teraba. Selanjutnya kita lakukan kompresi dengan yang pertama menggunakan baju korban. Kita letakkan dua jari kanan di proses pedeus. Tumit tangan kiri sebagai tumpuan. Kita lakukan kompresi sebanyak 30 kali. Nah, usahakan bahwa kita tidak menekuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Nah, prinsip koperasi yaitu ada 4, ada push pass yaitu 100 sampai 120 kali per menit, ada push hard yaitu kedalaman 5 sampai 6 cm, ada complete recall yaitu membiarkan dada mengembang terlebih dahulu, selanjutnya kita bisa melakukan koperasi kembali. Nah, yang terakhir yaitu ada minimal interruption yaitu melakukan koperasi dada continue tanpa disrupsi. Nah, selanjutnya kita memberi napas bantuan dengan menggunakan pasang steril. Kita tutup hidungnya. Lakukan 2 kali. Nah, kita cek apakah dinding dada ada pergerakan. Kalau tidak ada, kita lakukan koperasi sebanyak 5 kali siklus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Saya sudah menganggap tadi siklus kelima. Nah, selanjutnya kita cek nadi di arteri karotis. Ternyata ada. Nah, kita kembali ke poin ke B yaitu 3M, melihat, mendengar, dan merasakan. Nah, kita lihat apakah ada pergerakan di dinding dada, dan kita dengar dan juga rasakan menggunakan pipi. Kita dengar dan rasakan apakah ada napas. Jika tidak ada, kita beri ventilasi. Kita menggunakan pasang steril. Nah, kita tutup hidungnya. Kita lakukan sebanyak 2 kali. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Nah, kita lakukan cek kembali di nadi arteri karotis. Kita juga lakukan 3M, mendengar, melihat, mendengar, dan merasakan. Jika sudah normal, kita lakukan posisi recovery. Nah, dalam posisi recovery ini kita berada di sebelah kiri pasien. Nah, kaki kanan kita tepat di pundak pasien korban. Nah, sedangkan kaki kiri kita tepat di pinggang korban. Nah, selanjutnya kita luruskan
tangan korban sebelah kiri. Selanjutnya tangan kanan kita tekuk dan letakkan di telinga kiri. Kita juga tekuk sedikit kaki kanannya dan letakkan di sebelah kiri. Nah, dalam hitungan 1, 2, 3 kita telungkupkan. Nah, pastikan bahwa kepala terespons. Nah, jika ada korban tersedak, langkah yang pertama kita lakukan adalah menanyakan apakah korban tersedak. Selanjutnya kita menanyakan apakah korban bisa berbicara dengan saya. Nah, selanjutnya apakah saya bisa membantu jika diperbolehkan. Langkah yang pertama kita ambil yaitu kita berdiri di belakang pasien dengan melingkarkan kedua lengan di pinggang. Nah, setelah itu kita telusuri letak pusar, lalu genggam tangan dan letakkan ibu jari di atas pusar. Lalu tangan satunya menggenggam tangan yang digenggam tadi. Nah, selanjutnya kita arahkan ke abdomen dengan cepat dengan arah ke atas dan ke dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, jika sumbatan tidak keluar, maka korban dapat dipastikan tidak sadarkan diri. Nah, selanjutnya kita bisa mengecek respon pasien menggunakan area responsif, yaitu pada kedua pundak korban. Tak 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 tak. Ternyata pasien tidak merespon. Selanjutnya kita bisa menghubungi ke 119 atau sistem pelayanan gawat darurat terpadu. Atau bisa juga ke orang terdekat dengan mengaktifkan EMS. Nah, setelah itu kita lihat di area jalan napas apakah napas masih terasa dengan memegang jidat dan juga dagu. Nah, ternyata napas tidak terasa, kita bisa mengecek ke nadi arteri karotis. Di nadi arteri karotis nadi dapat teraba. Selanjutnya kita bisa memberi bantuan napas yang menggunakan kasus steril. Nah, kita bisa lihat ternyata dinding dada tidak mengalami mengembang. Selanjutnya kita bisa memberikan bantuan napas kembali. Nah, ternyata dada juga tidak dapat mengembang. Nah, dapat dikatakan bahwa korban mengalami sumbatan jalan total. Nah, selanjutnya kita melakukan kompresi, yaitu yang pertama kita buka baju korban. Kita letakkan dua jari kanan ke pangkal prosesus pedeus. Tumit tangan kiri letakkan di rongga dada tengah-tengah sebagai tumpuan. Lalu kita lakukan kompresi sebanyak 30 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Nah, setelah itu kita beri bantuan udara menggunakan kasus steril sebanyak 2 kali. Nah, setelah itu kita lihat di area jalan napas apakah ada sumbatan. Jika ada, kita keluarkan menggunakan tangan kiri. Nah, setelah itu kita cek kembali menggunakan 3M, melihat, mendengar, dan merasakan. Nah, ternyata napas juga tidak terasa. Kita cek kembali ke nadi arteri karotis. Ternyata masih terasa, maka dapat dipastikan bahwa korban mengalami gangguan pada jalan napas. Nah, selanjutnya kita lakukan tambahan pemberian napas sebanyak 10-12 kali per menit. Seribu, 2000, 3000, 4000, 5000, dimana 1000 itu sama dengan 1 detik. Kita ulangi sampai 10-12 kali per menit. Nah, setelah itu kita bisa mengecek kembali menggunakan 3M, melihat, mendengar, dan merasakan. Nah, napas dapat dirasakan. Selanjutnya kita bisa melakukan posisi recovery. Nah, pada posisi recovery ini kita berada di sisi sebelah kiri korban. Nah, kita untuk kaki kanan
saya berada lurus di pundak korban, sedangkan kaki kiri berada lurus di pinggang korban. Nah, untuk yang pertama, kita luruskan tangan kiri korban ke arah kepala. Selanjutnya kita tekuk sedikit dan arahkan ke telinga kiri korban. Nah, itu kita tekuk sedikit kaki kanan. Nah, setelah itu kita telungkupkan 1, 2, 3. Nah, pada posisi ini kepala tetap terekspos.